Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Rahmadani. Oke, di video kali ini saya akan men-sharingkan dan menjelaskan jawaban kuis saya tentang pendidikan dari mata kuliah pendidikan ekonomi. Nah, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Pak Nurdin dan Bu Rahma selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi pendidikan ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharingkan dan menjelaskan jawaban di channel YouTube ini. Jadi, lanjut ke soal. Oke, sebelum menjelaskan jawaban dari kuis tersebut, saya akan membacakan pertanyaan dari kuis ini. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat atau negara. Dengan pendidikan, sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi dan substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebut tersidat makna bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut pendapat Anda pertanyaan tersebut? Mengapa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu ya memang benar, pendidikan itu merupakan investasi kita, tidak hanya cuman diri kita saja gitu, melainkan untuk masyarakat, bangsa, dan negara, dan merupakan salah satu masa depan kita kelak. Nah, sebagai manusia kita sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Nah, dikarenakan tanpa pendidikan kita bisa menjadi bangsa yang mudah dijajah oleh bangsa lain dan mudah dibodoh-bodohkan oleh bangsa lain gitu. Nah, dengan adanya pendidikan sebagai sarana informasi dan pemahaman, diharapkan gitu generasi muda bisa membentuk pola pikir mereka jadi pola pikir yang secara ilmiah. Nah, secara ilmiah itu seperti apa sih? Nah, jadi dia itu berpikir secara kritis, secara fakta. Jadi yang dikatakan itu sesuai dengan fakta-fakta gitu, bukan sesuai dengan emosional mereka sendiri. Dengan adanya pendidikan juga bisa menciptakan generasi muda yang cerdas. Nah, tentu sangat membanggakan bukan memiliki generasi muda yang cerdas gitu. Nah, tidak hanya cerdas pada akademik saja, tetapi mempunyai atau memiliki gitu nilai moral dan integritas yang tinggi pula. Dengan adanya pendidikan, ini jalan menuju mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Memang benar, pesaing yang kompetitif di dunia pekerjaan itu sangat banyak, tapi tidak menutup kemungkinan kita semakin tingginya pendidikan di seseorang itu, maka semakin besar atau semakin tinggi pula harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai diharapkan. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu ada 4 kategori yang dijadikan indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Yang pertama itu dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya seorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Yang kelima itu kemampuan skill atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Nah, sesuai indikator ketiga tersebut, nah masih relevankah dengan kondisi kita sekarang ini gitu? Mengapa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebenarnya relevannya tidaknya itu tergantung kepada keahlian seseorang itu sendiri. Nah, dikatakan relevan di mana pendidikan tinggi yang kita tempuh itu sesuai dengan pekerjaan yang kita harapkan. Jika sesuai yang kita harapkan, maka semakin besar juga peluang yang kita dapatkan gitu. Nah, begitu juga dengan penghasilan atau gaji. Jika pendidikan pekerjaan itu sesuai dengan yang diharapkan, maka gaji atau penghasilan itu juga akan memperoleh dengan baik gitu. Tetapi sayangnya yang terjadi di dunia pendidikan, banyaknya jurusan yang tidak relevan dengan dunia kerja yang membutuhkan. Nah, lebih memprihatinkannya lagi, tidak relevannya kualitas pendidikan dengan persyaratan lapangan pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi indikasi ini bisa dilihat dari banyaknya pengangguran
pengangguran yang intelektual saat ini. Nah, untuk merelevansinya itu bagaimana cara memulainya itu. Nah, dengan cara mereka itu harus terjun atau harus duduk di dunia usaha untuk merancang suatu sistem pendidikan yang mengakomodasi kepentingan itu sendiri gitu. Nah, pernah saya baca juga sebuah artikel Universitas Ciputra di Surabaya, yaitu menitik beratkan semangat kewirausahaannya. Nah, ini dijadikan sebagai salah satu contoh institusi pendidikan. Nah, selanjutnya ketika kesempatan kerja itu semakin sempit, maka sebaiknya atau alternatif lainnya kita bisa menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan. Salah satunya di dunia kewirausahaan itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Dewi sampaikan hari ini dengan jawaban kuis ekonomi pendidikan ini. Kalau ada perkataan Dewi atau hal yang lain yang salah, Dewi mohon maaf dan Dewi mohon ampun kepada Allah. Dewi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, dan share di bawah ini. Dan subscribe, oke? Akan Dewi tunggu subscribe kalian.